Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, terima kasih kami kembali lagi. Terima kasih masih menyaksikan segmen Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati ya pemirsa. Kita masih membahas tema yang sama tentang sifat-sifat yang merusak keimanan bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution dari ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan dari Majelis Taklim Grup Marhaba Cahaya Hati Kelurahan Surabaya. Ya ibu-ibu, tadi kita sudah membahas ya Bu, bagaimana cara untuk agar supaya iman kita itu stabil, tidak mudah menurun ya. Salah satunya tadi ada 3 tips dari Pak Ustadz. Ada yang pertama tadi kita mulai dari hal yang diri kita sendiri ya Pak Ustadz, dimulai dari saat ini dan mulai dari hal yang terkecil gitu ibu-ibu. Selanjutnya apa ada lagi Bu yang ingin bertanya? Ya silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Husnani. Saya dari Majelis Taklim An-Naba. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungan antara keimanan dan kebersihan hati dari sifat dendam dan marah yang berlebihan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Husnani, Pak Ustadz, apa hubungannya antara keimanan dan kebersihan hati, antara sifat dendam dan amarah tadi Pak Ustadz, boleh langsung dijawab. Baik, apa hubungannya antara keimanan dengan kebersihan hati? Hati itu kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Nabi, di jasad kita ini ada segumpal daging. Iza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati. Maka hati itu ibarat raja di tubuh. Maka apa hubungan antara iman dengan kebersihan hati? Ketika kita beriman, iman tadi kan mengimani, meyakini, membenarkan Allah dalam hati. Hati di situ bermain. Yang kedua, tidak cukup hati, tapi mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, kita buktikan dengan perbuatan. Maka salah satu bagian dari iman itu adalah hati. Hati itu meyakini bahwa semua ini adalah bagian ketetapan Allah. Maka ketika dapat yang buruk, hati ini tidak akan marah. Maka kita pasti akan balikkan kepada yang memberi. Itulah Allah. Begitu juga ketika dapat yang baik, hati ini tidak akan sombong. Dia yakin ini semua datangnya dari Allah. Maka dia akan bersyukur. Maka itu tak bisa dipisahkan, karena iman itu salah satu bagian iman adalah hati. Setelah hati, lisan. Setelah lisan, perbuatan. Maka bohong orang itu ketika dia mengaku, aku beriman, tapi dia tidak beramal. Aku beriman, tapi dia tidak mengakui dalam hatinya Allah itu yang wajib dia sembah. Allah itu yang menetapkan takdir. Maka kata Nabi apa? Ajaban li amril mu'min. Ajaib orang beriman. Inna amrahu kullu khair. Seluruh urusan orang beriman itu baik semua kata Nabi. Idza asabatu sarra sakara fakana khairul lahu. Ketika diberi nikmat dia bersyukur, maka dia dapat pahala syukur. Sebaliknya, wa iza asabatu darra sabara fakana khairul lahu. Ketika dapat yang tak enak, dapat musibah, dapat ujian, dia sabar, maka dia dapat pahala sabar. Maka orang beriman itu ajaib. Saking ajaibnya semua pahala kata Nabi. Dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat musibah, dia sabar. Dua-duanya dia dapat pahala. Karena hidup ini tidak pernah lepas dari syukur dan sabar. Hari ini kita syukur, besok sabar. Hari ini dapat nikmat, besok kita dapat ujian. Sampai mati itu yang akan kita hadapi. Antara syukur, sabar. Syukur, sabar. Tinggal itu.
Maka itulah hati meyakini ketika dapat misalnya ujian, kita yakin ini datangnya dari Allah. Itulah pentingnya hati itu meyakini Allah. Karena tak mungkin ada takdir yang salah. Tak mungkin ada takdir yang kebetulan. Semua ini datang dari Allah. Buruk, tetapi kita wajib yakin ini datang dari Allah, maka kita sabar. Begitu juga esok dapat yang baik, kita yakin ini kebaikan. Aku punya harta bukan karena pintarku. Ketika kita meyakini kita kaya karena pintar, itulah yang terjadi sama Qarun. Qarun qala innama utitu ala ilmin indi. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 78, Qarun Allah ceritakan kenapa dia sombong? Karena dia merasa harta yang dia miliki dari ilmu yang dia miliki. Maka Qarun jadi sombong. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah. Hatinya dia lupakan kepada Allah. Maka itulah bahayanya ketika kita merasa hari ini kita sehat dari usaha kita, hari ini kita pintar, hari ini kita kaya, kita sukses karena dari kita lupa hati itu datangnya dari Allah, maka itu akan jadi celaka, maka akan lahir sombong. Maka itu Mbak hubungannya. Itu hubungannya Ya. Pak Ustadz. Ya, terjawab Bu? Iya, ada lagi Bu yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Erna dari grup Marhaban Cahaya Hati, Kelurahan Surabaya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat untuk mengingatkan bila ada saudara kita yang musyrik? Iya, baik. Itu aja Pak Ustadz saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Bu Erna, Pak Ustadz, bagaimana cara mengingatkan apabila ada saudara atau kerabat kita yang musyrik kita ketahui, Pak Ustadz? Silakan. Ya, bagaimana cara mengingatkan ketika saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang terjerumus ke dalam pelaku kesyirikan atau orangnya musyrik. Maka ada hadis Nabi, iza ra'aitu munkaran falyughair biyadihi, fa ilam tastati fa bilisanihi, fa ilam tastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, jika kau melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat dosa, maka robah itu dosa dengan tangan. Kalau kau tak mampu dengan tangan, kata Nabi, maka robah dengan lisan. Kalau tak mampu kau robah dengan lisan, maka robah dah dengan hati. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Apa pelajaran dari hadis ini? Ketika kita melihat kemungkaran, ada saudara kita, sahabat kita yang mungkin dia berlaku syirik, maka tugas kita wajib kita merobahnya. Wajib kita mencegahnya. Dengan apa? Dengan tangan. Apa yang dimaksud dengan tangan? Kekuasaan. Jadi misal di RT ada yang berbuat dosa, maka yang wajib merubahnya yang punya kekuasaan, maka Pak RT-nya kan yang punya kekuasaan. Ada yang lebih wajib lagi, mungkin Pak RW-nya, ada yang lebih wajib lagi Pak Lurahnya, sampailah dia ke puncaknya. Dengan kekuasaan dia bisa merubah, dia wajib merubah itu. Nah, bagaimana dengan kerabat kita? Mungkin ya kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau tak mampu dengan tangan, kita tak punya kuasa, maka dengan lisan. Apa dengan lisan? Nasihati dia. Wahai sanakku, wahai sahabatku, wahai saudaraku, itu tak boleh. Kalau tak mampu dengan lisan, maka kita pakai lisan orang lain. Tak mampu dengan lisan kita, ajak lisan orang lain, minta tolong dengan orang lain. Karena terkadang ketika kita menasihati keluarga kita, kita mungkin tidak didengarkan. Sehingga kadang mungkin kita dianggap remeh. Siapa kau? Anak baru kemarin sore, kata mereka kan. Kau anak kecil, kau tak ada apa-apa, kau tak tahu. Kadang memang dalam keluarga tu kadang menasihati lebih berat daripada menasihati orang lain. Karena mungkin kita dianggap remeh dalam keluarga. Maka pakai lisan siapa? Lisan orang lain. Siapa mungkin yang dia segani, orang yang dia takuti di daerah itu, mungkin pak imamnya, atau mungkin mertuanya, atau siapalah yang lisannya itu dia takuti, dia segani. Kalau itu pun tak mampu, maka ingatkan dengan hati. Maksudnya dengan hati, berdoa. Tapi berdoa itu selemah-lemahnya iman. Ya Allah, sadarkan dia. Kita berdoa kepada Allah. Sadarkan dia, ya Allah, jangan sampai dia berbuat itu, ya Allah. Itu iman yang paling lemah. Artinya iman paling lemah itu membenci kemaksiatan. Maka justru tidak beriman ketika kita ada saudara kita berbuat syirik, terus kita diamkan.
Karena selemah-lemah iman itu apa? Ketika hatinya mendoakan, dia protes dengan perbuatan itu, tapi dia tak punya tangan, tak punya kuasa. Dia tak mampu dengan lisan, tapi hati dia miliki. Maka dia membenci, bukan membenci kerabatnya, keluarganya, tapi dia membenci perbuatannya. Maka iman yang paling lemah ketika kita tidak sepakat dengan kemaksiatan. Sehingga kita berdoa, ya Allah jangan sampai dia buat itu, ya Allah sadarkan dia, beri dia hidayah. Nah itu tadi Ibu. Jadi bagaimana caranya tadi? Dengan tangan kita, artinya kekuasaan kita. Apa yang kita mampu? Tak mampu dengan tangan, ya mungkin buat surat kaleng. Atau hari ini lebih gampang, setel itu YouTube, YouTube, ya YouTube. Setel YouTube, kencang-kencang, mungkin apa dosa syirik, ciri-ciri orang syirik, azab orang syirik. Share di grup keluarga kita, sehingga mungkin dia dengar. Mungkin tak, itu bukan pakai lisan kita, tapi dengan itu mungkin dia bisa dapat hidayah. Jadi itu Ibu, tangan-tangan dengan lisan dan dengan hati. Dengan hati ya Ibu, bisa terjawab ya Bu ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati.